Usually, if it is small, we try not to do if it is less than 1 centimeter. But if 2 centimeter, 3 centimeter, as long as we can see, on the ultrasound, it can be done. So sometimes, yes. In other words, if it is very big, I have patients who are as big as 5 months pregnant. We can do it. You see, and in China, I've seen them very big ones, like watermelon. They also can use the HIFU and do it. Sometimes he may not be able to do it one sitting. Sometimes he may have to do it twice. But in my in Singapore's experience, I think we do it usually once for me. Okay, and if it is a very small, say 2 centimeters, some people say, well, it is a small one. It's better to kill it rather than to wait for it to grow. And I think 2 centimeter we can do it already. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan pertama yang saya sebutkan dari redaksi saya. Ada seorang pasien yang bertanya, karena tadi ada beberapa syarat ya yang HIFU ini tidak bisa dilakukan, yaitu adalah bekas operasi dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah ada ukuran minimum yang harus ada untuk HIFU ini bisa bekerja, atau ada ukuran maksimumnya berapa? Dr. Peter tadi menjelaskan bahwa untuk sebuah ultrasound mendeteksi sebuah miom atau benjolan atau apapun juga dibutuhkan ukurannya setidaknya 1 cm. Ya, biasanya sih 2-3 cm normalnya. Nah, biasanya hanya membutuhkan 1 kali proses saja. Bahkan di dalam pengetahuan Dr. Peter ada yang besarnya tuh segede bayi ya. Di dalam kan ada orang mengandung sebesar bayi atau bahkan sebesar semangka. Watermelon pun pernah diobatin dengan HIFU ini. Jadi ukuran maksimumnya sampai hari ini belum tercatat berapa maksimumnya. Yang pasti kalau terlalu besar biasanya memang mungkin harus dilakukan 1 atau 2 kali tindakan. Tapi biasanya kalau ukurannya normal berapa senti, 1 kali tindakan saja cukup. I'm not a surgeon, but as far as I know, HIFU can be used to treat pancreatic tumor. But I'm not a specialist in this area. But as far as I know, I think HIFU can be used to treat other types of tumor, as long as you can be seen either by MRI or ultrasound. Okay, and pancreatic tumor, a lot of big vessels there, so sometimes HIFU may be of advantage. Oke, jadi ini ada pertanyaan, apakah HIFU itu bisa mengobatin berbagai macam jenis tumor atau kanker, spesiali kanker pankreas, dan apakah perlu dilakukan pengulangan prosedurnya. Dr. Peter menjelaskan bahwa memang ini mungkin bukan spesialisasinya Dr. Peter, karena Dr. Peter adalah spesialisnya lebih ke kandungan, tetapi HIFU ini secara teori karena menggunakan ultrasound, selama tumor atau kanker tersebut bisa dideteksi oleh ultrasound ini, maka HIFU bisa bekerja. Dan terutama untuk pankreas, kalau memang ada spesialis atau dokternya yang bisa menggunakan HIFU, malah HIFU ini mungkin menguntungkan ya, karena mungkin ukurannya kan biasa kan sekitar 1-2 cm, malah itu pas buat HIFU ini. And Doc, he asking about how much is the estimation cost? I'm not very sure. You have to ask because I also know that they have done it for kidney cancer also. Oke, jadi untuk biaya HIFU untuk mengobati kanker pankreas mungkin nanti kalau ada kasusnya bisa diserahkan kepada tim dari SOMEK ya, bisa dicek. Nanti kita cekkan kepada ahli pankreasnya, mungkin berapa biayanya. Dan tadi Dr. Peter menambahkan bahkan HIFU ini sudah berapa kali digunakan untuk mengobati kanker ginjal. Jadi mungkin nanti kalau ada sesinya kita akan adakan HIFU untuk kanker ginjal. I think both can be treated with HIFU as long as it can be visualized. We can aim at the beam at the fibroids and not to other organs. So as long as the myome is not can be directed with the beam, then it can be done. How much is the estimation cost? In Farrer Park Hospital, I think they have a package. As far as I know, it's around 17K Singapore dollars. But you can check with them, check with Farrer Park Hospital, around there. Everything in, yes. It's a package.
Jadi ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian ya, ada pertanyaan dari seorang peserta, apakah lebih bahaya miom itu yang lokasinya di dalam atau di luar? Ya, jadi di luar kandungan. Dan apakah miom ini bisa diobatin menggunakan HIFU untuk menghindari operasi? Dan berapa biayanya kalau di Farrer Park Hospital? Dijawab oleh Dr. Peter bahwa sebenarnya di dalam atau di luar itu sama saja ya. Selama ultrasound ini bisa mendeteksi lokasinya pastinya tuh di mana ini miom ya. Karena yang ditakuti adalah terkena dari darah, saluran darah, arteri dan lain sebagainya. Selama lokasinya tuh masih bisa dijangkau oleh ultrasound ini, maka bisa dilakukan operasi miom dan resikonya lebih rendah. Dan biayanya kalau beberapa kasus terakhir ini kan memang base dari kasusnya ya, kasus per kasus, tapi yang terakhir itu sekitar antara 17.000 Singapura dolar. Tapi nanti mungkin lebih pastinya Bapak Ibu bisa melakukan ultrasound di Indonesia dan hasilnya bisa diberikan pada customer service kami untuk tanyakan Dr. Peter, kalau kasus seperti ini kira-kira biayanya berapa. Pastikan perjalanan medismu tanpa repot bersama Somek. Banyaknya syarat untuk berobat ke Singapura ataupun Malaysia membuat repot selama pandemi ini. Selama 12 tahun, Somek didukung SOS Ambulans Udara melayani pasien untuk berobat ke Singapura dan Malaysia. Somek mencarikan dokter spesialis sesuai dengan keluhan kamu. Somek juga akan membantu proses perizinan ke Singapura dan Malaysia. So, tunggu apa lagi? Hubungi tim Somek untuk perjalanan medismu. Well, I think, without examination, sometimes it's very difficult to say whether it's going to be, whether it can be need a surgeries or not. Because usually if you are near menopause, how do you know whether the patient has menopause or not? We can do some blood tests. If the blood test shows that you are near menopause, I think most people will say that we can monitor the miom and see whether it grow or it doesn't grow. If it doesn't grow after menopause, usually it should not grow. But after menopause, if the miom start to grow, that's a bad sign. These are cancer. This may be cancer, and usually HIFU cannot be done. If we suspect cancer, we don't do HIFU. Okay. Now, kysta is a different thing. Kysta usually after menopause, you should not have kysta. After menopause, if you still have the kysta, then it should be taken out and not by HIFU. HIFU cannot treat kyst. Okay, so it depends on whether the kysta is it. Sometimes MRI also can tell us whether the kysta is it likely to be cancerous or not, and we can do some blood tests on the kysta to see whether the chances of cancer is it high or is it low. But HIFU cannot be used to treat kysta. Oke, ini ada pertanyaan yang luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian ya, seorang wanita 51 tahun ya, mempunyai sebuah miom ukurannya 4 cm ya, dan juga mempunyai kista di sebelah kanan rahim ya, dan ibu ini diduga sedang dalam proses menopause. Jadi apakah miom dan kista ini akan bisa mengecil dengan sendirinya? Apakah membutuhkan operasi? Dan apakah miom dan kista ini akan menjadi kanker di kemudian hari? Dr. Peter tadi menjelaskan bahwa memang tidak mudah untuk bisa dari kita mendeteksi apakah ini akan menjadi kanker atau tidak tanpa bisa melakukan diagnosa terlebih dahulu. Jadi pentingnya dokter bisa melakukan diagnosa terlebih dahulu untuk menentukan apakah ini bisa menjadi miom, menjadi kanker atau tidak. Tapi satu patokannya adalah seperti ini. Kalau ini adalah seorang ibu yang akan mengalami menopause, harus dipastikan dulu apakah benar itu mengalami menopause dengan cara kita melakukan beberapa tes darah. Ya, kalau memang betul mengalami menopause, sebuah miom itu biasanya setelah menopause itu tidak akan tambah besar. Ya, jika tidak tambah besar, ya sudah didiemin aja. Tapi miom ini tidak mudah apa-apain. Nah, yang bahaya itu adalah ketika ibu ini setelah menopause dan miom ini membesar, itu adalah sebuah tanda yang buruk. Ya, kemungkinan besar miom ini adalah kanker. Dan tadi menjelaskan kepada kista, nah kalau memang tadi dijelaskan kalau memang harus diambil, maka mungkin HIFU bisa membantu untuk yang miom, yang kista
Dr. Peter menjelaskan bahwa kista ini biasanya tidak terjadi ketika seorang wanita sudah menopause. Jadi ketika ini terjadi setelah menopause dan mungkin berkembang, maka kemungkinan besar adalah sebuah kanker. Dan kalau ini kanker, but dari minum atau kista ini tidak bisa diobati dengan HIFU. Ya, dan semuanya untuk kista ini juga tidak bisa diobati dengan HIFU. Kalau minum selama tidak kanker, maka bisa diobati dengan HIFU. Seperti itu. Usually, according to the Royal College of Obstetrician and Gynecology, this is the British one. Usually, if you are after 69, there's no need to do pap smear. But pap smear is not very sensitive. Nowadays, we do HPV, human papilloma virus test. So if the human papilloma virus test is negative, you don't have to do it for 2-3 years. And after 69, there's no need to do any more pap smear. If your previous pap smear are normal, okay, and your HPV is normal, HPV test is normal. Also, Doc, sorry, I need to clarify. So, Okay. if for the young one, Yes. and also now the Young ones, yeah, nowadays we still do the pap smear and the human papilloma virus test, HPV test. The one for the young one, for the old one is only his HPV test. Old one after 69 years old, we don't do any more pap smear, but we still can carry on. If the HPV test is positive, we have to monitor. If HPV test is negative, then no need. Oke. Ya, ini ada pertanyaan yang luar biasa sekali ya, membantu saya juga untuk belajar ya. Ini ada pertanyaan adalah untuk seorang geriatrik atau orang pasien dengan umur yang sudah lanjut, apakah pap smear tersebut masih harus dilakukan? Dan Dr. Peter itu menjelaskan bahwa menurut beberapa penelitian, wanita setelah umur 69 tahun itu sebetulnya pap smear tidak perlu dilakukan. Akan tetapi masih harus dilakukan ada namanya HPV test. Ya, human papillary virus ini harus dites secara rutin setiap 3 tahun. Nah, kalau memang hasilnya ini tidak apa-apa, ya sudah didiemin 3 tahun, tes 3 tahun kemudian. Kalau positif, ya mungkin harus dilakukan cek-cek yang lain. Tapi secara general, pasien dengan umur 69 tahun tidak perlu melakukan pap smear. Tadi saya melakukan sebuah pertanyaan tambahan, bagaimana dengan pasien muda? Untuk pasien muda yang masih berumur belum lanjut, diperlukan 2 tes setiap tahunnya, yaitu adalah pap smear dan HPV test. Kalau sudah 69